Jadi bapak-bapak itu sama, istrinya sama, anaknya sama. Jadi ibaratnya gue udah nginep di situ satu malam, besok siangnya gue pulang, ya sama kayak gitu. Cuman ada yang membedakan, nggak cuman gue yang ada di situ. Ada 3 pendaki di situ. 3 pendaki yang mungkin sejenis sama gue, seusia sama gue. Mereka nikmatin, lagi bercanda, lagi seneng aja. Lagi ya ngobrol-ngobrol, terus makan, ngopi. Selayaknya mereka bertamu di warung-warung umum aja. Cuman gue kan bingung ya. Kok ada mereka? Apakah mereka sama kayak gue, pikiran gue? Sudah kan. Udah dipersilakan itu. Udah pak, makasih. Si bapak itu menyerahkan ke bapak yang sama secara fisik ya, secara visual gitu kan. Misalkan bapak ini tadi nganter gue nih si bapak A nih, dia menyerahkan gue nih ke bapak A juga gitu, ke dia juga gitu. Gue awalnya aneh, cuman ya sudahlah, mau gimana lagi, gue nggak bisa apa-apa di sini gitu. Gue coba ikutin adabnya gitu, ikutin alurnya gitu. Gue coba jaga sopan santun gue gitu kan. Ya, gue kan selalu berpegangan dimanapun kita berada, ya kan. Dimana bumi kita pijak, di situ langit kita tinggi. Dalam artian dimanapun kita berada ya kita harus menghargai adat istiadat mereka. Pada saat yang tuan rumah bilang, yaudah di sini aja dulu, ya sudah. Apa susahnya kita di situ dulu, gitu kan? Gue terima hal itu. Nah, singkat cerita udah agak malam kan? Ya gue ngobrol dong sama pendaki itu. Mas, udah lama di sini? Oh baru kemarin mas. Oh kemarin. Nggak mau pulang mas? Oh pulang. Oh gitu. Kapan pulangnya? Itu mas, setiap hari saya pulang, setiap hari juga saya sampai sini. Gue tanya gitu kan, serius mas? Iya serius. Sudah berapa lama mas di sini? Saya nggak tahu. Yang jelas lebih dari 5 tahun. Bayangin gue. Yang jelas mereka lebih dari 5 tahun. Perasaannya mereka ya. Karena mereka tuh udah saking stresnya mungkin. Dia nulis di bilik garet 1, nulis hari ini besok, dia tulis di bilik. Awalnya dia punya kertas, dia punya note kecil, catatan kecil dan pulpen. Sampai note itu habis, sampai tinta pulpen itu nggak ada, ditunjuk itu gua sudah nggak ada gitu. Dan itu sampai dipindahin sama dia ke bilik coretannya gitu. Karena di kertas sudah habis, pulpennya sudah nggak nyata, dia bingung mau nulis di mana lagi. Di bilik pun awalnya pulpen mas, awalnya pulpen, cuma lama-lama agak nggak nyata, jadi garetan kayak batu gitu, buat ngitung jumlah hari. Disitulah mereka bisa memperkirakan bahwa mereka lebih dari 5 tahun. Ya terus gimana mas, kenapa nggak berusaha pulang? Ya, kita udah berusaha selama 5 tahun dan kita nggak bisa keluar. Bingung lagi kan gue. Ya sudahlah, jangan-jangan gue bakal kayak ini. Gue kepikiran sama almarhum Adin. Gimana ya? Ya sudah, tidur lagi di situ. Tidur di situ. Besok siang, Pak, izin pulang. Ayo, saya antar. Ya kan? Berarti gue udah 2 malam. Ya kan? Saya antar. Jalan lagi. Kalau nggak sampai, berarti harus sampai rumah yang sama. Bener bang, sampai rumah yang sama. Mereka dibilang sudah putus asa. Dalam artian mereka melakukan itu mungkin bukan 1-2 hari. Pada saat gue bilang, bang, ayo balik, silakan, kita di sini aja. Kenapa mas? Ya, kenapa bang? Kok maunya di sini? Percuma mas, toh ujungnya di sini. Ya sudahlah kalau gitu. Gue merasa baru 2 hari di sini, gue harus coba untuk keluar. Gitu. Gue keluar. Gue jalan, ketemu lagi dengan rumah yang sama, dengan bapak-bapak yang sama yang nganter gue, diserahkan ke orang dengan bapak-bapak yang sama, tapi beda. Pendakinya tinggal 1. Nah, awalnya gue diem, nggak berani tanya, nggak berani apa. Udah masuk malam, mereka tidur, mendaki sama gue kan. Ya gue tanya, mas, teman sampean mana? Ya ikut pulang. Pulang kemana? Ya ikut bapak itu, dianterin pulang.
Loh, masnya nggak pulang? Enggak, saya capek. Mas sudah berapa lama di sini? Gue tanya gitu, kurang lebih 15 tahun. Tapi secara fisik, gue bilang secara fisik masih muda. Berarti mas dari mulai kecil dong naik gunung sini. Karena maksudnya secara usia paling masih 20-25 tahun bang usianya. Kalau dia bilang sekitar udah 15 tahun di sana, berarti kan 10 tahun naik gunung nih anaknya kan. Dia bilang, enggak mas, tiap hari saya nggak berubah, tiap hari saya nggak mandi, tiap hari saya nggak ganti baju, tapi saya nggak pernah ngerasa kotor, saya nggak pernah ngerasa lengket, saya nggak pernah ngerasain apa-apa. Ya beginilah saya dari 15 tahun yang lalu. Gue tanya balik dong, tahu dari mana mas sudah 15 tahun di sini? Nunjuk goretan yang tadi. Kalau di kampung yang tadi goretannya sampai segitu, di kampung yang keduanya sudah lebih banyak. Oke. Terus gimana? Ya udah mas, kalau alam bisa balik atau enggak? Oh sudah. Kayak gitu. Tapi yang beda itu malam terakhir itu bapak itu keluar. Bapak itu keluar. Tidurlah. Sudah malam. Pak, saya mau nanya, boleh? Boleh. Nanti ya. Oh sudah. Gue tungguin, gue gak tidur. Si mas-mas yang bareng gue itu, abang-abangnya sendirian itu, gue tanya, mas namanya siapa? Jalil. Jalil. Yaudah, mas kan mau ngobrol, saya tidur duluan. Dia tidur. Ngobrol aja mas bareng. Saya nggak mau ngobrol. Tidur. Gue nggak tahu sampai sekarang alasannya kenapa dia nggak mau ngobrol. Ya, nanti gue akan kasih tahu kenapa dia nggak mau ngobrol. Pada saat malam itu dia keluar, sudah tidur tak Jalil. Oh sudah pak. Ya wis, mas mau ngobrol apa? Tanya gitu kan sama dia. Pak, saya mau tahu. Saya ini udah malam ketiga di sini. Saya pengen ke base camp Bambangan pak. Yang menurut saya cuman dari pos 1 ke base camp Bambangan itu paling lama 1 jam pak. Kenapa ini 3 hari saya nggak sampai? Mas mau sampai, besok tak antar. Tapi tolong sabar. Oh ya wis pak. Udah, sekarang gimana pak? Ya, sampein tidur. Besok pagi-pagi, tak antar mas pulang. Ya udah, bangun dong paginya gua mungkin pagi lagi jam 7 udah bangun lagi. Katanya bapak mana? Ke ladang. Lagi-lagi gua harus nunggu siang. Siang si bapak datang lagi tuh sekitar jam 2:30, pokoknya matahari udah lewat. Ya pokoknya udah menuju sore, si bapak datang lagi. Dia langsung begitu masuk tuh, mas jadi mau pulang. Wah jadi pak. Oh yaudah ayo. Tanya dong, Pak Jalil, ayo pulang. Mas aja pulang. Saya sudah betah di sini. Mas Jalil bilang gitu. Oh ya sudah kalau kayak gitu. Jalan lah. Iya. Jalan kira-kira 1 jam. Sampai sawah mas. Sampai sawah dan gue ingat banget bahwa ini adalah jalur turun. Begitu gue lihat sawah, wah aspal. Gue ya Allah, alhamdulillah gitu kan. Ya bersyukur, sangat bersyukur ya gue gitu kan. Terus gue bilang, jangan orang ini hilang kan, coba ini hilang. Gue nengok masih ada. Sudah sampai ya mas di depan. Iya pak, terima kasih banyak. Ya, main-main lagi ke sini. Mas diterima di desa kita dengan baik. Jangan lupa main-main terus ya. Oh iya pak, saya juga betah di desa bapak. Gue gitu. Ya sudah, kalau bisa sering-sering ke sini. Turun lah. Gue berasa udah 3 hari kan. Wah gimana nih kan. Si Adin kan, gue pikirin si Adin. Gue nyampe, cari-cari, ada di base camp ngerok. Lambat banget lo bro. Cuman bilang gitu. Lambat. Iya sorry, gue tadi capek. Ya udahlah itu buruan mandi makan cabut balik. Lu udah berapa lama di sini? Ya udah 1 jam lah gue di sini nungguin lu. Maksudnya lu baru 1 jam nungguin gue? Ya iya katanya. Jadi gue sampai mandi, gue kemek, gitu dia gue makan. Ya udahlah gue ngerokok gitu sambil nungguin lu terus lu baru datang. Oke, 1 jam. Ya sudah lah. Gue berasa 3 hari gue nginep. Dia bilang 1 jam. Gue jalan, mandi, cari makan, terus ke masjid tuh Bambangan. Gue sholat, gue usahain gue sholat maghrib, di situ habis maghrib, bro turun yuk kita pulang.
kita pulang karena singkat cerita sampai Purwokerto. Sampai Purwokerto tuh ya cari bis ke Bekasi gitu kan, cari bis ke Bekasi, ada bis ke Bekasi. Pas gue mau beli tiket, calo itu bapak-bapak yang tadi. Oh. Calo ya, Pak, kayak nggak asing. Gue bilang gitu dong. Emang mas mau pulang? Katanya betah. Ngomong gitu. Gue nggak tahu pada saat dia bilang kayak gitu, gue langsung berpikir, bro, kayaknya gue harus ke rumah saudara gue dulu bro. Pikiran gue gitu. Terus gimana? Lu balik duluan gimana? Ya terserah lu sih. Lu mau ikut gue nggak? Begituin kan? Ke rumah saudara gue. Nggak usah, gue pengen balik. Kata si Adin. Akhirnya beli tiket satu. Ya gue nganterin si Adin naik bis. Gue balik lagi kan. Gue cari calo yang tadi nggak ada loh. Gue cari calo nggak ada. Akhirnya gue putusin, gue balik lagi ke Bambangan dan gue coba naik lagi ke atas. Gue coba cari desa itu lagi. Saking penasarannya gue sama desa. Kenapa bikin gue penasaran? Di dalam ada beberapa pendaki dan mereka nggak bisa keluar. Kenapa gue bisa keluar? Apa yang membedakan gue sama pendaki-pendaki yang lain? Apakah tingkah gue kah? Ataukah memang udah ya sudah rezeki lo gue bisa pulang? Atau ya itu yang gue pengen banget cari tahu. Kenapa sih? Ada apa di situ? Desa apa itu? Isinya apa? Makhluk bener, manusia bener ataukah dedemit? Gue nggak tahu. Yang jelas gue ke atas pengen cari tahu itu apa. Singkat cerita, gue jalan sebelum pos 1, gue selalu nengok ke kanan, gue lihat pohon yang sama. Gue pikir gue bakal hilang gitu, bakal nggak ngeliat. Ternyata gue lihat. Kali ini bisa nggak ya masuk ke situ? Coba, bismillah, masuk. Bisa masuk syukur, nggak bisa masuk ya udah.